pertengahan waktu subuh nih, semakin semangat kita belajar bersama dengan guru-guru kita. Masih dengan tema Ramadan Core. Banyak banget hal-hal yang seru tentang bulan Ramadan. Seperti tayangan yang berikut ini. Salah satu yang dikangenin di bulan Ramadan nih, war takjil. Kenapa ya jualan apa aja di Ramadan tuh laku ya? Masya Allah itu Kalau cara berkah Allah ya. menebar berkah dan rezeki buat banyak orang ya. Nah kalau di bulan Ramadan ini Ustadz Syam sebenarnya adab dalam Islam tuh boleh gak sih kita war takjil ya kan. Karena kadang-kadang kan kita berkerumun terus kadang-kadang tuh kalau yang makanannya laku banget tuh kita rebutan gitu. Sebenarnya kalau dalam Islam itu adabnya seperti apa sih? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Syaugi, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu melatih kesabaran sehingga dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 200 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaranmu, bertahanlah, istiqomahlah dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang muflihun. Maka kalau ditanyakan tadi apa hukumnya orang yang antri takjil lalu tercium daripada aroma masakan-masakan yang enak sehingga di pikirannya hanya ada kapan buka puasa. Ini ada sebuah kalimat yang indah ini, subhanallah. Orang itu ketika melihat makanan yang banyak dia pengen makan. Kenapa? Lapar telah menahan 14 jam tidak makan dan tidak minum. Tapi ketika dia sudah makan, subhanallah hanya 4 menit dia makan udah kenyang sekali. Itu adalah perumpamaan dunia yang singkat ini. Kita pengen ambil yang banyak. Ternyata ketika ketemu nanti di alam barzakh, ternyata rugi sekali. Kebanyakan ngambil dunia. Ternyata subhanallah yang lebih penting daripada itu adalah akhirat. Bagaimana kalau orang mencium aroma masakan? Maka kata ulama, aroma masakan tidak membatalkan puasa. Dia tidak termasuk dalam ain. Termasuk diantaranya bukhur, menyan gitu ya. Bukhur tidak membatalkan puasa. Aroma parfum tidak membatalkan puasa. Kemudian minyak angin tidak membatalkan puasa. Tapi bisa membahayakan sampai tergolong makruh. Kenapa? Karena membahayakan seseorang. Kenapa bisa jadi? Orang kalau pakai minyak angin itu kadangkala ada aromanya tapi bisa jadi masuk itu rasa-rasanya Bu. Rasa-rasa dingin-dinginnya itu masuk ke dalam tenggorokan. Nah ini yang berbahaya kepada puasa tersebut. Kita pengennya puasa ini sempurna. Bahkan dikatakan sikat gigi aja. Sikat gigi itu kan sesuatu yang baik. Tapi kalau lagi puasa kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena bisa membahayakan daripada puasa tersebut. Pokoknya kita mencari cara bagaimana agar puasa ini sempurna. Baik, jadi war takjil tetap kesabaran harus dijaga. Iya. Ya kan? Terus mencium bau makanan itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sikat gigi, kumur-kumur makruh. Makruh karena bisa jadi masuk. Baik. Sama dengan cium-cium makanan itu tahu dia coba-coba masuk. Subhanallah, baik. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Boleh war takjil tapi adabnya tetap harus dijaga. Kumur-kumur 3 kali. Ya, yang terus keluar cuma 2. Subhanallah, jangan dong Ustadz. Nah Ustadz Maulana, Habib Syaugi, Ustadz Syam, sekarang kita mau masuk lagi nih ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ibu angkat tangan, siapa yang mau curhat? Ibu ayo angkat tangan, semangat. Wah ini yang sebelah sini dulu ya Bu ya. Paling udah maju-maju badannya soalnya. Silahkan Ibu, siapa namanya Ibu? Nama saya Siti Komaria, biasa dipanggil Kokom, Ya. dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Blok Singgok, Meruyung, Depok. Baik, Ibu Kokom apa yang mau diceritain? Jadi begini Pak Ustadz, saya ini suka berdebat sama suami. Subhanallah. Kuat ibu-ibu. Masalah
dagang nih Ustaz. Saya kan bantuin dagang suami, dagang ikan. Nah suami tuh suka melayani customer tuh cuman 1 kilo diantar ke sono pakai motor. Nah menurut saya kan nggak perlu ya Ustadz karena kan Ongkirnya. ya ongkirnya Ya, itu ya, suka ya. berdebat jadi saya suka kesel gitu. Suami saya tetap itu kan demi melayani customer biar customer kita itu bicara sama yang lain biar kita tuh banyak yang beli gitu menurut saya. Tapi kalau 1 kilo kan kadang-kadang jauh ya Ustadz. Menurut saya ongkirnya itu kok terlalu ini. Karena nggak cuma satu, ini banyak gitu yang beli seperti itu. Bagaimana gitu loh Ustadz. baiknya? Terus saya kan kesel nih, bagaimana apakah itu dosa atau gimana ya? Saya soalnya suka ngomel gitu. Bagaimana ya Ustadz? Ibu pertanyaannya bagaimana saya dosa atau ibu pertanyaannya bagaimana agar saya tidak kesel? Ya, bagaimana agar tidak kesel atau harusnya seperti itu atau enggak ya? Ibu masih pengen kesel Banyak, nih. iya. Ibu nggak mau berhenti kesel kalau begini pertanyaannya. Ya udah, gimana caranya Siap, biar siap, tidak siap. kesal deh Ustadz? Baik Ibu, Al-Quran mengatakan, Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau urusan dagang itu ada antarodin, ridho sama ridho, senang melakukannya. Jadi kalau ada rasa kesel-kesel itu, ibu harus berusaha cari bagaimana caranya agar tidak kesel. Nah, kalau suami ibu mengantarkannya tidak kesel berarti udah benar. Ya. Tapi kalau dia mengantarkannya ada rasa keselnya, mesti dia sampaikan kepada customer. Ibu, maaf ya Bu, ibu beli 1 kilo, bukan saya tidak mau nganter. Tapi ini subhanallah tekor Bu, bensinnya aja gini, saya belum lagi pakai bensin oplosan. Gitu kan. Jadi ini harus disampaikan subhanallah bahwa saya berat untuk mengantarkan paket ini ke sini karena ada biaya ongkirnya subhanallah. Tapi kalau sudah rela sama rela, itu ada pahala yang besar dan bisa jadi keuntungan dari rupiahnya kelihatan sedikit tapi berkahnya besar. Kenapa? Karena ada tolong menolong dalam perdagangannya. Bisa jadi gara-gara itu ibu sehat terus. Gara-gara itu suami sehat terus. Gara-gara itu anak-anak jadi anak yang soleh dan soleh. Masya Allah. Gimana menurut pandangan Habib gimana Habib? Ya. Nggak semua harus didebatin, ya nggak semua harus didebatin. Kadang kita anggap ini hal sepele, akhirnya gara-gara didebatin jadi hal yang besar, jadi masalah besar, akhirnya jadi berantem rumah tangga. Kita ingat bagaimana dulu Nabi Muhammad berumah tangga sama Sayyidah Khadijah nggak pernah sekalipun mengangkat suara di hadapan suaminya. Sayyidah Khadijah nggak pernah sekalipun marah-marah, cerewet di hadapan suami. Bahkan apa yang diinginkan oleh sang suami belum diutarakan dengan lisan, sudah dilakukan dengan perbuatan. Jadi harus saling ngerti. Kalau misalkan tuh suami, ya kata Ustadz Syam, dia ngeiyain dikirim itu insya Allah pasti ada untungnya. Karena dia nggak bakal mau capek begitu aja apalagi sampai rugi gitu. Ya Bu? Ya Habib, jadi saya harus ikhlas ya. Suami sih dengan senang hati karena mereka itu berharap oh ya nanti dengan begini kan yang lain banyak yang beli. Good service gitu ya. Iya, jadi ibu bukan Unbounded. jualan ikan tapi ibu jual pelayanan. Wah. Ya, Itu ngikat hati customer biasanya. Ridho berarti ibu Ridho ya? ya. Udah Mau cukup? belajar ridho ya Ustaz. Ya baik, Subhanallah. terima kasih. Terima Ibu kasih. Kokom, silakan kembali ke tempat duduk. Jazakallah khair, Habib, Ustadz Syam, kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, kita kasih kesempatan lagi nih buat jamaah, siapa yang mau curhat masih ada waktunya, ayo angkat tangan. Wah, yang sebelah sini deh silahkan Bu. Ibu dengan ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat. Nama saya Ibu Khadijah Bu dari Khadijah. Majelis Taklim Al-Muhajirin Merujung Limo Depok. Ibu Khadijah. Curhat dong Pak Ustadz. Ya, apa yang mau dicurhatin silakan. Ini saya curhat bukan menjelekan Pak Ustadz ya, saya punya tetangga. Curhat. Punya tetangga istilahnya seorang bapak menjadi ketua DKM, tapi dia nggak bisa ngaji ataupun apalagi imam lah istilahnya. Nah saya cuma pingin tahu hukum agamanya aja, bagaimana Pak Ustadz. Iya. Oh.
Terus yang kedua ada juga selaku ibu-ibu juga bertetangga menjadi ketua majelis taklim, tapi bawaannya emosi terus. Oke. Gimana tuh Pak Ustadz, hukum agamanya? Apa Bu? Hukum agamanya gimana? Iya. oke, siap. Gimana Itu Habib? aja, saya cuman pingin tahu. Itu aja Pak Ustadz. Gimana Habib? Silakan Habib Habib. dulu. Itu ketua DKM-nya itu maksudnya dia nggak bisa ngaji, emang dia jadi imam di situ juga atau bagaimana? Cuman ngurus manajemen. Mungkin dia bisa ngaji Pak Ustadz, cuman hanya rata-rata, apalagi untuk imam belum bisa imam. Iya kalau misalkan jadi ketua DKM siapa juga boleh aja jadi ketua, mau jadi ketua kelas, mau jadi ketua DKM, mau jadi ketua Karang Taruna, apa aja dah pokoknya nggak ada masalah yang namanya jadi ketua ya. Akan tetapi kalau misalkan ngejadi imam itu beda urusan. Kalau yang imam harus yang bisa ngerti urusan sholat, harus yang ngerti fikih, harus yang bisa baca Al-Quran, itu kalau jadi imam. Jadi kalau misalkan jadi ketua DKM masjid itu nggak ada masalah. Karena biasanya yang saya tahu yang jadi ketua DKM masjid itu yang emang punya pemasukan. Karena tugasnya dia memakmurkan itu masjid. Bagaimana caranya itu masjidnya makmur, ya kegiatan syiar agama di masjid tersebut jalan, pengajian jalan. Wahakada. Terus tadi yang kedua ibu nanya ada teman Apa mengurus majelis taklim apa Bu? pengurus majelis majelis taklim. taklim Yang suka emosi. suka emosi. Ketua majelis taklim. Jangan emosian jadi Emosian. orang. Iya. Ternyata ibu sendiri ketua majelis talim itu. Bukan. Jangan marah-marah, jangan emosi, harus jadi orang yang sabar. Nabi sering ngingetin, ya ada orang kan kisahnya itu minta wasiat sama Nabi, ya ausini ya Rasulullah, saya minta wasiat ya Rasulullah. Rasulullah tuh kalau kasih nasihat pasti itu nasihat yang pas, kalau ngasih resep itu resep yang mujarab. Kata Nabi Muhammad apa? La takdob, jangan kamu marah. Jangan gampang marah. Insya Allah kalau nggak gampang marah, Allah mudahin langkah kakinya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Allahumma barik. Gimana Ustadz Maulana? Gini, ketika ada pemimpin kita tidak boleh komen banget. Karena kenapa? Pemimpin itu kadang di depan, kadang di tengah, kadang belakang. Tuh 2, 3. Kadang depan, kadang di tengah, kadang belakang. Yang di depan itu imam, tidak boleh sembarangan, ada syariatnya. Kalau yang di tengah adalah pengurus, yang mengurusi sesuai dengan keahliannya. Jadi kadang-kala kita memilih pemimpin karena ilmunya, karena akhlaknya. Dan ada juga karena pintar mengatur segalanya. Jadi mungkin dia emosian demi untuk kebijakan yang ada. Jadi kita tidak ulas terlalu banyak komen karena dia punya keahlian dan yang jelas pemimpin itu dipilih oleh kita semua yang memilihnya. Masya Allah. Ya nanti kalau tidak suka tunggu aja pemilihan berikutnya. Baik. Positivity lagi. Iya. Udah cukup ya Bu Hadijah? Bu Hadijah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Syam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong kita berdoa supaya kita, Ibu tetap di sini. Supaya kita tetap mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Khususnya di pagi hari ini nih, di waktu-waktu subuh seperti ini supaya berkahnya bertambah banyak. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا وتقبل منا قراءتنا من القرآن العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah Allah ridho menerima semua amal ibadah kita, semua niat kita. Dan Allah lembutkan hati kita mungkin yang masih keras. Terima kasih kepada guru-guru kami, kepada seluruh jamaah Islam Indah khususnya yang ada di rumah yang sudah ikut belajar bersama kita semua. Insya Allah berkah untuk kita semua. Dan sekarang saatnya saya, Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la